Oke, ya. Ini sudah saya rekam. Jadi nanti saya upload di YouTube, nanti bisa dilihat lagi kalau pengen ulang-ulang materi. Oke. Oke, ya, kita lanjutkan. Nah, jadi yang mempengaruhi tadi adalah ya. Oke, kemudian tidak jarang pula pada waktu hujan lebat, batuan yang hancur itu meluncur pada lereng yang curam. Karena apa? Karena gravitasi, ya. Gravitasi juga mempengaruhi gitu. Gravitasi, kemudian akhirnya batuan yang telah diangkut itu akan diendapkan di tempat baru, sehingga terbentuklah batuan endapan. Tadi kan asalnya ketika dia keluar dari dapur magma terus, ya kan, maka dia akan berubah jadi namanya batuan beku gitu. Nah, ketika adanya proses ini entah aliran air, hembusan angin yang kencang dan gletser, kemudian atau gravitasi, kemudian jatuh di lereng tempat yang baru dan mengendap. Makanya disebut sebagai batuan endapan. Nah, sekali dari batuan endapan yang tertimbun di dataran rendah sungai, danau, atau laut. Kemudian batuan beku maupun batuan endapan mungkin pada suatu masa karena tenaga endogen mencapai suatu tempat yang berdekatan dengan magma, karena persinggungan dengan magma itu, maka batuan sedimen maupun batuan beku dapat berubah bentuknya dan lazim dinamakan batuan malihan. Ya. Karena proses tadi lagi, ya, entah itu hempasan, angin, gletser, kemudian mungkin ada bahan kimia tertentu, misalnya dari hewan ya, misalnya kotoran hewan yang kena batuan itu atau segala macam ya, namanya bahan kimia, maka dia akan berubah bentuk menjadi namanya batuan malihan atau batuan metamorf. Kita mengenal sebagai batu metamorf. Batuan malihan dapat juga terbentuk akibat tekanan yang berlaku pada batu. Jadi semua yang berlaku di sedimen tadi juga akan terjadi di malihan. Pada suatu tempat, batuan malihan akan mengalami pengangkatan sehingga lapisan yang dalam muncul ke permukaan bumi. Dapat pula akibat tenaga eksogen akan terjadi pelapukan, pengangkutan, dan sebagainya, sehingga berubah lagi menjadi batuan sedimen. Hal ini dapat juga terjadi karena aktivitas vulkanisme di tempat itu. Batuan malihan bertemu dengan resapan magma, batuan malihan berbaur dengan magma tersebut dan terjadilah dari adonan magma. Nah, jadi ketika batuan malihan tadi mengalami pengangkatan, kena proses yang sangat banyak tadi, mulai dari gletser, hempasan angin, kemudian air, dan sebagainya tadi. Kemudian dia akan menjadi adonan magma lagi. Ya, istilahnya tuh bisa jadi melapuk dan kembali lagi ya ke seperti semula. Jadi ini disebut sebagai daur ulang. Daur ulang batuan. Kembali lagi prosesnya kayak awal-awal tadi gitu. Nah, jadi sama kayak hujan ya. Kalau hujan kan kita dari dari air yang menguap ya. Air yang menguap, kemudian air mengalami kondensasi atau uap air mengalami kondensasi atau pendinginan di udara atau di angkasa kayak gitu. Kemudian terbawa ke tempat yang jauh misalnya, atau tadi karena kondensasi pendinginan tadi, maka uap air atau kondensasi tadi, uap air tadi jatuh sebagai hujan ke permukaan bumi. Nah, kemudian hujan tadi ya tergenang atau air ya, nah, jatuh sebagai hujan. Nah, air hujan tuh meluncur atau turun ke sawah atau turun ke mana, ke sungai, ke laut ya.
Kemudian menguap lagi, ya sama. Jadi kayak hidrologi air, sama. Ya. Atau daur hidrologi air, sama seperti itu. Jadi daur ulang batuan juga sama seperti itu. Nah, tapi ada yang berbeda nanti ketika batuan itu mengalami pelapukan. Ketika batuan itu mengalami pelapukan, maka dia tidak akan bisa lagi menjadi batuan. Apakah ada batuan yang lapuk? Ya, ada. Lapuk, hancur, ada. Nah, sehingga dia tidak bisa lagi berubah menjadi batuan apapun, sehingga ini disebut sebagai tanah. Jadi asal-usul tanah itu daripada batuan. Daripada batuan. Jadi bukan tanah itu langsung jadi kayak gitu aja, enggak. Tanah itu awalnya dari batuan. Gitu. Nah, ini daurnya tadi yang saya jelaskan tadi. Ini seperti ini skemanya gitu. Nah, kita mulai dari batuan beku. Batuan beku itu apa? Nah, batuan beku sudah saya jelaskan tadi, batuan yang karena proses pendinginan, ya, pendinginan di proses pendinginan ya. Oke. Ya. Oke, sebentar. Sebentar ya. Kenapa nggak bisa? Oke. Oke, telah diuraikan di atas bahwa karena magma mengalami pendinginan, maka zat cair pijar itu secara langsung menjadi dingin, menjadi membeku. Berdasarkan tempat pembekuannya dan akibat terletaknya itu, strukturnya pun berbeda. Ya. Oke, batuan beku ini dibedakan menjadi tiga, namanya batuan beku dalam atau plutonik, kemudian batuan korak atau disebut sebagai porfirik, dan toleran ya, atau efusif. Oke, skema batuan beku tadi, kalau kita lihat tadi ada magma, ya kan? Ada gunung, kemudian ada magma keluar daripada gunung. Nah, yang saya katakan tadi, kalau dia di bawahnya padat, ya, di bawahnya kan padatan atau solid. Kemudian di lapisan yang outernya itu ada liquid atau cair. Nah, saya katakan tadi sama. Yang ini akan terangkat juga ketika terjadi letusan, karena gerakan letusan itu sampai ke bagian solid, ya sama. Maka dia keluar berupa macam-macam tadi, macam-macam, entah itu mineral apapun yang keluar, yang bisa jadi mineral platina, bisa jadi mineral besi yang keluar. Besi tadi kan saya katakan tidak bentuknya kayak besi yang sekarang ya, tapi dalam bentuk biji atau ores itu, biji besi. Nah, keluar bersama dengan si cairan tadi, maka panas sini ya, keluar. Sini ada O2 atau oksigen. Oksigen yang ada ini karena terjadi perbedaan suhu di dalam, suhu ini sangat tinggi, suhu ini sangat dingin, maka ini akan pengaruh. Maka muncullah namanya batuan beku. Ya. Itu proses batuan beku. Nah, berbicara tentang batuan beku dalam, itu di mana letaknya? Nah, batuan beku dalam, batuan beku dalam adalah hasil pembekuan magma di bagian dalam litosfer. Yang saya katakan tadi, di sekitar ini tadi, ini ada yang namanya jalan magma. Ya, jadi magma itu tidak keluar daripada puncak gunungnya saja, tapi dia juga terjadi di jalan-jalan magma. Sini ada jalan.
Nah, ketika ini keluar dari sini, ini O2 ini masih bisa masuk ke sini, ini kan pengaruh nih. Maka dia akan membentuknya bekunya di dalam sini. Ya walaupun yang lain ada keluar, tapi ada juga yang masih beku di dalamnya. Karena pengaruh si O2 ini. Jadi disebut sebagai batuan beku dalam. Nah, tapi pendinginannya lambat. Kenapa? Karena terpengaruh oleh suhu yang sangat panas di dalam sini. Ya walaupun dia sudah beku di sini, tapi pendinginannya lambat. Proses pembekuannya itu lambat. Ketimbang yang berada di luar. Sehingga pas ini dingin lambat. Hasilnya adalah batuan beku seperti sedang dengan kristal penuh yang besar-besar disebut holokristalin. Nah, saya nggak bisa menjelaskan ya terlalu panjang holokristalin, takutnya nanti sakit kepala nanti. Ini berhubungan dengan fisika zat padat sebenarnya atau fisika apa namanya solid state ya, fisik atau ya fisika zat padat lah. Ada hitung-hitungannya, tapi cukup kalian tahu saja ya terkait tentang holokristalin ini. Jadi holokristalin ini batuan atau sebuah apa namanya sebuah zat ya, yang memiliki kristal apa namanya merata di semua lapisannya, gitu. Baik di struktur atau tersebar ya sama kayak atom ya kalau kalau teorinya siapa? Teorinya si J.J. Thomson ya, atom Thomson. Itu kan atom seperti semangka atau seperti roti kismis yang kismis-kismisnya itu tersebar di sini ya. Nah, atau disebut sebagai elektron-elektron ya sama kayak gitu. Kalau kristalin itu adalah kristalnya tersebar penuh atau tersebar merata di seluruh bagian daripada batuan tersebut. Namanya holokristalin. Saya nggak bisa jelaskan jauh karena rumusnya banyak sekali ya, kalau dijelaskan holokristalin. Tapi yang dijelaskan adalah bentuknya seperti itu. Oke, jika magma telah meresap di antara lapisan-lapisan litosfer, maka pembekuannya berlangsung lebih cepat, sehingga kristal mineral yang terbentuk yang semua besar. Campuran kristal mineral yang besar yang beraneka itu merupakan ciri batuan beku korok. Jadi di sini pembekuan ketika pembekuannya itu berlangsung lebih cepat, kristal mineral yang terbentuk tidak semuanya jadi besar. Ya ada yang kecil, ada yang sedang kayak gitu. Ya, kalau yang ini tadi kan ada besar-besar semua nih, kristalnya besar-besar semua. Ya. Kalau bisa dilihat dengan mikroskop biasa, paling bisa kelihatan. Tapi kalau yang kecil-kecil kan nggak bisa. Ya. Harus dengan menggunakan mikroskop elektron baru kelihatan kristalnya, ya, struktur kristalnya. Jadi kalau dalam bahasa fisika itu namanya nano ya, struktur nanokristal. Kalau nanokristal itu sudah sangat kecil sekali, nggak bisa dilihat. Kalau mikrokristal masih bisa dilihat. Kemudian kalau milikristal masih bisa dilihat. Tapi kalau sudah nanokristal, itu sangat kecil sekali, 0, sekian sampai kalau kita berbicara di struktur tata ilmiah, pangkatnya 10 berpangkat minus 9. Itu pangkatnya si nano ya, nano. Pangkatnya. Kalau mikro kan 10 pangkat minus 6 saja. Ya, kalau mili 10 pangkat minus 3 ya. Itu sangat kecil. Nah, kalau 9 ini biasanya nggak bisa dilihat dengan menggunakan nah, tapi ini tadi tersebar. Punyanya si apa namanya korok ini ada yang besar, ada yang kecil. Teratur dia. Nah, jika magma telah meresap di antara lapisan litosfer, maka pembekuannya berlangsung lebih cepat sehingga kristal mineral yang terbentuk tidak semua besar. Kalau yang tadi kan di dalam ya, di dalam tadi agak lambat sehingga kristalnya besar. Tapi kalau ini tadi sudah agak
agak agak keluar sedikit lah, tapi masih berada di dalam juga. Tapi sudah mulai agak mendekati keluar daripada lapisan ini tadi. Ya. Mungkin di daerah sinilah ya, di dekat-dekat sini. Itu namanya batuan korok. Magma yang merayap sampai ke permukaan bumi akan menjadi lava yang meleleh. Proses pembukaan lava di permukaan bumi lebih relatif cepat. Ini tadi. Ini yang disebut sebagai lelehan atau lelehan. Lelehan ya. Ini lelehan yang di sini namanya korak. Yang di sini namanya plutonik atau dalam. Dalam ini korak, ini lelehan di sini ya, di luar. Jadi cirinya itu aja. Bisa nanti dipelajari sendiri ini. Nah. Oke. 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 Ya. Kemudian yang kedua ada namanya batuan sedimentasi, sedimen ya. Di tempat baru, batuan yang terangkut itu diendapkan sehingga terjadi batuan endapan atau batuan sedimen. Klasifikasi batuan endapan bergantung kepada kriteria yang dipakai. Seperti berikut. Sedimen plastik, sedimen kimiawi, dan organik. Ya, nanti kita akan bedakan dari mana yang bedanya. Plastik adalah sedimen yang susunan kimiawinya sama dengan susunan kimia batuan asal. Ya, jadi batuan asal itu batuan beku ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kalau batuan beku yang di sini tadi, ini jatuh karena proses macam-macam, proses hempasan, angin, hujan, atau air, atau gletser, atau gravitasi jatuh ke lereng. Maka dia akan berubah jadi namanya atau mengendap, endapan. Entah jatuh di lereng, entah jatuh dekat sungai, ya kan? Maka dia akan menjadi namanya batuan sedimen atau endapan. Nah, susunan kimiawinya sama dengan susunan kimia batu asal. Batu asal apa? Batu beku. Beku. Ya. Batu asal adalah batuan bekunya. Gitu. Artinya batuan itu ketika diangkut hanya mengalami penghancuran secara mekanik. Menjadi kecil. Nanti ada yang namanya kimiawi dan mekanik. Kalau mekanik berarti ya tadi karena hempasan angin, gletser maupun karena gravitasi. Nah, itu adalah mekaniknya. Jadi ya tertumbuk, terhimpit, ya terhempas, itu namanya mekaniknya. Dari besar menjadi kecil. Batu gunung yang membukit itu akibat pelapukan. Hancur berkeping-keping. Kepingan itu diangkut air hujan. Jadi batu gunung yang ada di gunung gitu. Batu gunung itu batu sedimentasi ya. Jadi bongkahan batu yang besar itu jatuh kemudian hancur jadi setengahnya mungkin seperempatnya lah gitu hancur. Jadi terbelah jadi 4 bagian atau berapa bagian. Nah, nanti karena akibat yang sama lagi, maka dia akan hancur lagi. Nah, ini disebut sebagai batuan. Kepingan ini diangkut lagi oleh air hujan, longsor, berguling-guling di lereng dan masuk ke dalam sungai. Makanya ujung-ujungnya akhirnya jadi batu kali, ya, kerikil, pasir dan sebagainya. Harus sungai membanting batu sehingga menjadi kerikil, pasir dan lumpur. Yang kemudian mengendapkan di tempat baru. Dia sebut sebagai batuan sedimen plastik. Jadi plastik ini kata kuncinya adalah ya batuan beku atau batuan yang batuan beku tadi jatuh karena gravitasi, lapukan, hancur berkeping sampai ke sungai atau kemanapun kayak gitu, terangkut oleh mungkin aliran sungai jatuh, akhirnya berubah jadi namanya kerikil, pasir
lumpuh. Ini yang disebut sebagai sedimen plastik. Jadi kata kunci sedimen plastik adalah batuan beku yang karena proses mekanik ya mengalami penghancuran pelapukan ya menjadi kepingan-kepingan yang kecil, namanya sedimen plastik. Jadi kata kunci sedimen plastik adalah di sana. Berikutnya, jika dalam pengendapan itu terjadi proses kimia seperti pelarutan. Nah, jadi ada lagi kimiawi ini. Proses kimiawi. Proses kimiawi ini macam-macam. Proses kimiawi ini bisa jadi karena faktor kimiawi dari alam atau kimiawi daripada si makhluk hidup sekitar. Misalnya makhluk hidup tertentu kencing, kayak gitu. Kencing di batu tersebut. Nah, itu kan secara otomatis kimiawi dari tubuh hewan itu berpindah ke batuan tersebut. Itu kimiawi oleh organik. Nah, tapi ada juga kimiawi oleh alam. Ya. Oleh alam itu apa? Hujan. Hujan itu juga akan menimbulkan proses kimiawi. Ya. Jadi di awan itu, mungkin kalau kita melihat hujan secara biasa, kadang-kadang hujan itu nggak mengandung unsur kimiawi apa-apa. Ya. pH hujan atau kandungan asam di dalam hujan itu kadang tidak menentu. Ada kadang pH-nya mendekati 7 ya. Tapi ada kadang hujan itu bersifat asam, hujan asam namanya. Apalagi kalau di perkotaan besar ya, banyak asap, banyak polusi udara gitu kan, atau banyak ya macam-macam ya. Bahkan dari AC itu pun freon AC itu bisa menumpuk di angkasa, itu menjadi namanya hujan asam. Jadi hujan asam itu apa? Hujan asam itu adalah penumpukan polusi atau polutan daripada makhluk hidup. Ya, di bumi ya kita menghasilkan asap, numpuknya di atas di udara gitu. Ya nanti gabung-gabung juga ujung-ujungnya dengan yang namanya awan, ya kan turun hujan. Nah pengaruh daripada itu akan menghasilkan derajat keasaman air yang berbeda, lebih asam biasanya. Makanya kalau hujan kayak seperti itu, kena mata, pedih, itu namanya hujan asam. Ya. Hujan asam kalau kena seperti besi, itu nanti akan berkarat, cepat berkarat. Nah, itu bahaya juga hujan asam. Ya, kalau kena kulit ya, makanya kalau saya biasanya kalau kena hujan, itu bisa kalau ke sekolah ya, ke sekolah hujanan di jalan itu sampai di sekolah itu cuci muka dulu, cuci muka, cuci kaki, cuci tangan gitu. Supaya apa? Supaya asamnya itu hilang. Nah, kalau asam itu kena kulit itu sama aja seperti asam H2SO4 ya. Apa ini? Asam sulfat. Sama ya. Kenapa orang ngisi aki itu bisa terisi ketika hujan asam? Ya karena kandungan asam di hujan itu serupa dengan asam di aki. Ini serupa dengan aki ya, asam aki atau asam sulfat atau isinya aki. Ya. Aki yang ada airnya. Nah, kalau yang benar-benar kayak gini turun sebagai hujan, ya membasahi yang namanya batu-batu tadi, ya otomatis dia juga penghancuran karena sistem kimiawinya, ya kimiawi, proses kimia. Seperti pelarutan, penguapan, oksidasi. Oksidasi itu karena apa? Karena udara ya O2. Nah, saya katakan tadi peristiwa oksidasi. Contoh peristiwa oksidasi yang bisa kita lakukan adalah kertas ya kita bakar. Pembakaran kan pasti berproses dengan oksigen, mungkin nggak akan terjadi proses pembakaran kalau tidak ada oksigen. Ya, itu syarat terjadi pembakaran itu adalah harus ada oksigen. Maka kalau kertas kita bakar ada oksigen yang masuk, maka dia akan berubah jadi abu. Nah, saya katakan tadi kalau kalian di kelas 10 pernah belajar hukum-hukum kimia, hukum-hukum Lavoisier, ya, sama ya proses Lavoisier itu kan menemukan hukum kimianya karena dia pembakaran kertas ya. Saya lupa bukan pembakaran kertas, pembakaran aluminium apa kayak gitu, berubah jadi aluminium oksida.
Tapi kalau bisa kita samakan dengan itu, kertas kita bakar, itu nanti akan hasil akhirnya adalah abu kertas. Gitu. Itu proses oksidasi. Kenapa? Karena masuknya oksigen dalam proses pembakaran. Nah, berarti juga sama, masuknya oksigen dalam proses pelapukan atau penghancuran tadi, berarti adalah oksidasi namanya. Perkaratan juga sama ya. Perkaratan atau kalau dalam istilah pembanjir itu betagar, itu perkaratan itu juga oksidasi, oksidasi. Atau apel, misalnya kita gigit apel, kemudian apelnya nanti akan berubah warnanya jadi coklat. Atau kita belah apel, gigit apel, tiba-tiba coklat. Nah itu karena udara masuk ke dalam apel sudah oksidasi namanya. Nah kalau di kimia itu namanya oksidasi, reduksi dan oksidasi. Reaksi Bilox namanya, bilangan oksidasi dan bilangan reduksi. Nah, ini sama. Jadi ya semua ilmu alam itu pasti berhubungan satu sama lain. Ada kimia, fisika, dan biologi. Oke. Dehidrasi. Berarti dehidrasi ini ya sama kayak kita yang makhluk hidup kekurangan air ya. Batu juga sama. Batu juga bisa mengalami kekurangan cairan. Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang masuk ke dalam celah-celah batuan tersebut. Akhirnya dia menjadi lapuk. Gitu. Hasilnya dinamakan batuan sedimen kimiawi. Nah, jadi kata kunci daripada kimiawi berarti dia karena proses kimiawi, pelarutan, penguapan, oksidasi, dehidrasi sebagainya. Itu namanya masuk sedimen kimiawi. Contohnya adalah hujan di Gunung Kapur. Itu saya katakan hujan tadi kan hujan asam itu, asam ya, H2SO4. Gunung Kapur lagi ya, Kapur dia punya reaksi Kapur CaCO3. Nah, kalau saya katakan tambahkan H2SO4 tambah CaCO3, maka dia akan berubah nih H2 ini CaCO3 apa nih? HSO4 SO4 ya, plus O2. Nah, ini panjang sekali proses kimia ini. Ini akan menghasilkan hasil yang lain. Nah, ini maka sama ya. Gunung Kapur itu sudah mengandung bahan kimia atau sudah punya unsur kimia tertentu ya, atau senyawa kimia tertentu namanya CaCO3. Terus lagi dia hujan H2SO4, maka pasti akan menghasilkan yang lain. Nah ini hasilnya. HCO3 dua kali. Ini dibacanya dua kali ya. Kalau di bahasa kimia ini dua kali. HCO3 dua kali. Jadi ini masuk sini nanti. O3-nya ada 6. O-nya ada 6. Sama gini. Ini 4, 3 ya. Nanti akan terpecah nih. Ini O-nya 6. Gitu. 3 kali 2, 6. Kemudian CA-nya 1, hanya 2. Hanya 2 kali 2H. Ya kan? Kalau kalian belajar di mana itu? Bilox ya. Bilangan oksidasi. Itu nanti akan terjadi di sini. Kelas 10 singkat saya lupa. Saya ngajar kelas 10 dulu. Kimia itu sebelum ada Ustazah Amelia itu. Saya ngajar kimia. Bilangan oksidasi. Zamannya si angkatan siapa ya? Angkatan 2 ya. Angkatan 2 itu. Nah ini kalikan 2. C kali 2 berarti C-nya ada 2, dan O-nya ada 6. C-nya 1. C-nya 1. Gitu. Aliran larutan kapur ini akan menjadi sampai ke atap buah kapur. Akhirnya membentuklah namanya stalaktit dan stalagmit. Stalaktit di atas, stalagmit di bawah. Ya, kalau ada masuk dalam gua, ada yang runcing kayak gini, ada yang kayak gini. Ini di sini namanya stalaktit.
yang di bawah namanya stalagmit. Ya, gua kapur. Daerah Jawa tuh banyak tuh. Kemudian daerah saya nggak tahu di Kalimantan. Tapi yang rata-rata Jawa banyak tuh. Karena Jawa guanya gunungnya masih aktif kayak gitu ya. Bisa itu. Nah, jadi ini jadi tempat wisata akhirnya ya. Gua-gua ini stalaktit dan stalagmit. Nah, kenapa? Karena kapur tadi. Yang disebut sebagai sedimentasi kimiawi. Oke. Oke, sebentar. Bentar ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Oke, ini mana ya? Itu ya. Oke, selesai. Oke, ya. Oke, tadi sampai di ini ya, stalaktit dan stalagmit. Ya. Oke, kemudian, nah ini proses pembentukan, ya, proses pembentukannya CaCO3 H2 nah, batu gamping, ya di proses kimia dia gamping, ya. Ini air plus air, ini plus CO2, ya. CaCO3 ini adalah batuan kapurnya, maka prosesnya adalah ini. Nah, ini kalau hujannya bukan hujan asam ya, yang saya katakan tadi. Kalau hujan asam nanti akan beda lagi. Kan beda lagi. Kalau hujan asam nanti CaCO3-nya akan nambah dengan H2SO4 ya. Nanti akan beda lagi hasilnya. Ini kalau ini proses yang terjadi yang di sini adalah hujan tidak asam. Karena dia pakai H2O saja. Plus CO2. CO2 itu ya karbon ya, karbon dioksida gitu. Ya anggaplah seperti apa ya? Seperti polusi udara, misalnya pembakaran hutan segala macam. Nanti numpuknya di situ. Ini CO2. CO2 ya. Nah, maka hasil prosesnya adalah seperti ini. Nah, kalau yang saya katakan tadi hujan asam, prosesnya akan seperti ini. Nanti nambah prosesnya beda lagi, bukan kayak gini hasilnya. Nah, kemudian sedimen kimiawi yang lain adalah garam dapur dan gips. Gips ini gipsum ya.
gips, bukan gipsum, sorry. Gips ini digunakan biasanya kalau orang patah tangan itu di gips ya, itu dikasih apa, seperti semen kayak gitu. Nah itu biasanya digunakan oleh gips ini. Ya bisa digunakan orang patah tangan, patah tulang, patah kaki segala macam. Kemudian ditempelin seperti semen kayak gitu, namanya gips. Sama prosesnya dari bahan batu kapur juga. Plus garam dapur ya, garam dapur dan tadi dari batu kapur juga. Garam dapur juga proses kimiawi gitu ya. Jadi dua ini merupakan bahan yang terjadi akibat proses kimiawi. Kalau garam dapur itu apa? Garam itu apa? NaCl ya, natrium klorida, NaCl. Natriumnya ada, klorinnya ada. Ya. Dua buah zat yang saling bertolak belakang. Natrium itu adalah bahan kimia yang kalau kena air dia akan memercikan nyala api kayak gitu. Nyala api. Klorin ini adalah bahan kimia yang kalau terhirup ini akan mati orang, beracun. Jadi tapi jangan dicoba ya, kalau garam dapur itu dibakar nanti muncul gas atau warna hijau, itu biasanya adalah klorin. Atau yang baunya menyengat ya klorin ini. Atau kalau kalian pakai Baiklin, nah Baiklin itu kan klorin ya. Baiklin untuk pemutih pakaian itu isinya klorin, baunya menyengat. Ya, gunanya salah satunya adalah untuk membersihkan noda di kain. Nah, ini berbahaya. Ini kalau natrium, ternyata ketika natrium itu bergabung dengan klorin, maka dia akan menghasilkan namanya garam dapur. Suatu zat yang saling bertolak belakang secara kimiawi, tapi kalau dia bersatu secara senyawa, dia membentuk namanya zat baru. Nah, prosesnya tadi adalah dari penguapan air laut. Ya, orang bikin garam di Madura, biasanya di Madura itu yang banyak garam. Di daerah lain juga ada, cuma yang identik adalah Madura. Gitu. Orang bikin garam, air laut itu ditampung di dalam dalam bak kayak gitu ya, mirip kayak empang kayak gitu ya. Tapi empangnya di tepi laut gitu supaya ini bisa dikeluarkan nanti saat tertentu ini bisa diisi masuk. Jadi ketika dikurung dalam seperti bak kayak gitu, nanti dia dikeluarkan, diisi dulu, kemudian mataharinya panas gitu kan, terik, nanti menguap. Ini sudah nggak ada lagi, nanti dia mengendap di sini, jadi kristal-kristal garam. Itu nanti yang dipanen orang. Jadi namanya garam, panen garam. Jadi garam ini apa bisa dimakan? Enggak, belum. Ini masih diproses lagi, tambahin iodium. Makanya kita kenal sebagai garam dapur, garam beriodium. Yang enggak, jadi kayaknya belum beriodium lagi namanya garam. Ini garam macam-macam, gunanya untuk pertanian bisa, untuk perumahan bisa, segala macam gitu. Jadi enggak semuanya untuk dikonsumsi. Gitu. Langsung konsumsi, biasanya yang pakai garam kasih iodium lagi. Oke, satu kali zoom lagi, sudah selesai. Nanti masuk lagi setelah ini, baru kita selesai. Oke, ini saya matikan dulu karena sudah sisa 1 menit. Zoomnya nanti silakan masuk lagi. Saya dulu.